Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kemajemukan keagamaan masyarakat. Di sini, saya Imam Pujiantoro dengan tim 2018-210013 akan mempresentasikan tentang nilai universal agama Islam. Islam sendiri adalah agama yang universal, yaitu agama yang pemberlakuannya tidak dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. Ia sesuai untuk semua golongan manusia. Keuniversalan Islam pertama sekali kelihatan pada konsep tauhid yang menjadi sendi ajarannya. Nah, nilai sendiri terdapat beberapa pengertian, salah satunya dari Andreas A. Dananjaja, yang menurutnya nilai adalah pengertian yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar. Sementara ada pengertian lain dari J.M. Subianta, di mana nilai hanya dapat dipahami jika dikaitkan dengan sikap dan tingkah laku dalam sebuah model metodologis. Nilai yang mendorong pengalaman dan aktivitas dan yang dirasakan manusia mempengaruhi dan menguasai seluruh jiwa raganya dinamai Al-Qur'anilah atau Tuhan. Nah, semakin luhur dan tinggi suatu nilai, semakin luhur dan tinggi pula yang dapat dicapai. Sebaliknya, semakin terbatas ia dalam nilai tersebut, maka terbatas pula pencapaiannya. Dalam sejarah agama, masyarakat yang ditemui Rasul Tuhan mesti terjebak dalam nilai kesinian dan kekinian masyarakatnya, sehingga menjadi terbatas dan cenderung stagnan. Oleh karena itu, Al-Quran mengecam nilai-nilai tersebut, yang biasanya menjadi kebiasaan buruk dan juga sikap meniru atau ikut-ikutan tanpa suatu dasar yang jelas dan benar. Bagi umat Islam, nilai-nilai yang harus mengarahkan seluruh aktivitasnya adalah prinsip tauhid, yaitu hanya mengabdi kepada Tuhan, melawan segala bentuk kekuasaan penguasa yang menindas dan membela yang tertindas. Agama Islam dikatakan universal karena nilai-nilai Islam dapat diajarkan dimanapun, kepada siapapun, dan meliputi seluruh aspek individu maupun sosial. Alasan mengapa kitab Al-Quran disebut kitab yang bersifat universal adalah karena Al-Quran tidak diperuntukkan bagi segelintir orang atau golongan, atau kaum, melainkan bagi semua umat manusia. Bahkan disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin, termasuk makhluk-makhluk lain selain Allah. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Latifah Multinasari, NIM 2018-210040. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip Islam. Yang pertama adalah keadilan. Dalam Al-Quran, keadilan diungkapkan antara lain dengan kata al-adl atau al-alqis dan dengan menafikan kezaliman. Walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi kezaliman, keadilan yang dimaksud Al-Quran amat berguna, amat beragam sasarannya. Tidak hanya pada proses penempatan hukum dan terhadap pihak yang berselisih, melainkan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis, ataupun bersikap batin. Yang kedua yaitu prinsip persamaan atau musyawarah. Di hadapan Tuhan, manusia itu harkat dan martabatnya sama. Yang membedakan hanya dari segi takwanya saja. Karena itu manusia punya hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum Allah maupun di hadapan hukum negara. Lalu yang ketiga ada prinsip konsensus, yaitu sungguh tepat keterangan Rashid Ridho, yaitu mengatakan Allah menganugerahkan kita kemerdekaan penuh dan kebesaran sempurna di dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat dengan jalan memberi petunjuk untuk bermusyawarah. Nah, berbagai hal dibicarakan ulama mengenai musyawarah. Orang diminta bermusyawarah dalam hal apa saja musyawarah dilaksanakan dan dengan siapa sebaiknya musyawarah dilakukan.
Yang keempat adalah prinsip solidaritas, yaitu manusia sebagai makhluk sosial tak mungkin bisa hidup sendiri. Ia selalu membutuhkan dan bergantung dengan sesama dalam memenuhi kesejahteraan hidupnya. Nah, oleh karena itu, Islam menegaskan dalam Al-Quran, tawa'anu ala albiri wa taqwa wa la ta'wanu al ala ala ismi wa ala uduan. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan kesesatan. Yang kelima yaitu prinsip kebebasan dan tanggung jawab, yaitu pada dasarnya dalam diri manusia sendiri ada kebebasan memilih antara mengikuti suara hati atau mengikuti tarikan hawa nafsunya, di mana tak seorang pun dapat melakukan inferensi, artinya mempengaruhi orang lain, kecuali sebatas mengingatkan atau menasehati. Oleh karena itu, Tuhan melalui agama memberikan aturan-aturan yang bersifat normatif. Namun, manusia diberi kekuatan untuk melawan norma-norma tersebut. Artinya, Tuhan tidak memaksa yang diharapkan hanya ketulusan manusia. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Devi Susanti dengan NIM 2018-21005. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi keadilan. Yang pertama terdapat adil dan his. Perbuatan adil adalah suatu tindakan persaksian kita terhadap Tuhan atau Allah SWT. Dan juga adil dan his ini menurut Yusuf Ali yaitu istilahnya itu mencakup semua jenis kebaikan dalam pemikiran kefilsafatan. Dan juga rasa keadilan ini berdasarkan iman kita yang harus dinyatakan dari hati yang paling dalam dan juga hati nurani yang terkait dengan ihsan, yaitu keinginan berbuat yang terbaik untuk sesama manusia secara semurni-murninya atau sebaik-baiknya. Lalu yang kedua terdapat amanah. Amanah ini juga berkaitan dengan keadilan. Amanah sendiri yaitu artinya titipan suci dari Allah SWT kepada umatnya, yaitu umat manusia. Untuk sesamanya, khususnya amanat untuk berkenan dengan kekuasaan pemerintah. Kekuasaan dan ketaatan ini dua segi dari satu kenyataan. Namun kekuasaan yang patut ditaati yaitu hanyalah yang berasal dari orang banyak dan yang mencerminkan rasa keadilan karena menjalankan amanat Allah SWT. Lalu yang ketiga terdapat toleransi dan prinsip keadilan yang yaitu wasat dan misan. Adil ini juga terkait dengan sikap keseimbangan dan menengahi dalam semangat moderasi atau toleransi, yaitu yang disebut dengan wasat. Muhammad Asad memandang wasat itu sebagai sikap berkeseimbangan dalam memahami tabiat dan memahami kemungkinan manusia, yaitu dengan menolak baik kemewahan atau yang berlebihan. Sikap ini tuh memancarkan dari kesadaran akan kesatuan tujuan dan makna hidup seluruh alam ciptaannya. Lalu yang terakhir terdapat keadilan sosial. Keadilan sosial ini tuh bukan berarti kita mempersamakan semua anggota masyarakat yang ada di Indonesia ini, melainkan mempersamakan mereka atau masyarakat itu dalam kesempatan mengukir prestasi. Keadilan sosial didefinisikan itu sebagai kerjasama untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu secara baik, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan berkembangnya dan kemampuan masing-masing dalam mengukir prestasinya. Dan juga jika di antara kita ada yang gagal meraih prestasi itu atau gagal dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, kita yang berkeadilan sosial tertinggi terpanggil untuk membantunya, yaitu sebagai toleransi untuk membantu, yaitu dengan keadilan sosial. Dan juga
keadilan sosial ini juga akan melahirkan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain itu bisa disebut dengan bukti atau anasa keadilan sosial adalah kesejahteraan sosial yang relatif merata dan dalam kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Claudia Asari, NIM 2018-2100096. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi atau musawah. Secara bahasa, musawah artinya adalah kesejajaran atau kesetaraan. Artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Di hadapan Tuhan, manusia itu harkat dan martabatnya sama. Yang membedakan hanya dari segi takwanya. Karena itu manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum Allah maupun hukum negara. Tak ada yang dibenarkan dan tak ada yang didiskriminasi. Hukum negara mesti ditegakkan secara adil terhadap masyarakatnya. Dalam hal ini, musawah dapat dikaitkan dengan kerukunan antar masyarakat. Dengan adanya musawah, diskriminasi antar masyarakat tidak akan terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Binti Zakaros dengan NIM 2018-20137. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang implementasi konsensus musyawarah. Konsensus adalah sebuah kata untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antara kelompok atau juga individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan oleh kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan. Konsensus ini bisa mula berawal hanya merupakan pada sebuah pendapat atau juga gagasan yang kemudian diadopsi oleh sebuah kelompok kepada kelompok yang lebih besar karena berdasarkan kepentingannya. Sering sekali dengan melalui sebuah fasilitasi, sehingga dapat mencapai tingkat konvergen keputusan yang akan ditimbangkan lagi. Menurut Rashid Ridhollah menerangkan bahwa Allah menganugerahkan kita kemerdekaan penuh dan kebebasan sempurna dalam dunia dan urusan kita, dan kepentingan musyawarah dapat memberi jalan petunjuk untuk bermusyawarah kita. Berbagai hal yang dibicarakan ulama mengenai musyawarah antara lain yaitu orang yang diminta bermusyawarah, lalu musyawarah dalam hal apa saja yang dilaksanakan, dan dengan siapa saja sebaiknya kita musyawarah dilakukan. Syarat menyangkut sikap yang dilakukan agar musyawarah berhasil antara lain dari petunjuk Al-Quran, yaitu yang pertama, sikap lemah lembut, memberi maaf, dan membuka lembaran baru, seperti menghapus luka di hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Lalu yang terakhir yaitu adalah hal yang ketiga, sebuah permohonan makrifah atau ampunan kepada Allah. Dan setelah usia harus bertawakal kepada Allah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Lukman Hakim Rahmawan dengan NIM 256 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi solidaritas. Islam mengajarkan kepada kita agar menjaga solidaritas antar umat dan membantu sesama yang sedang membutuhkan dengan cara saling membahu dalam memikul beban, saling menopang menghadapi krisis dan problematika. Dalam Islam sendiri tidak memperbolehkan ada seseorang di dalam anggota masyarakatnya menderita rasa kelaparan dan kesakitan, sementara yang lainnya hidup dalam kemakmuran. Mengapa? Karena di dalam Islam, umat muslim diibaratkan seperti satu tubuh. Rasulullah bersabda, perumpamaan kaum muslimin dalam rasa kasih sayang adalah ibarat tubuh yang satu. Apabila ada bagian tubuh yang sakit, maka meradanglah bagian tubuh yang lain, sehingga terasa demam dan susah tidur. Solidaritas baiknya dilakukan mulai dari lingkaran yang paling kecil, yaitu lingkaran keluarga. Dalam keluarga haruslah saling membantu satu sama lain. Di dalam Islam, sedekah yang paling utama yaitu sedekah kepada keluarga. Kemudian di sini lingkaran solidaritas tersebut meluas, tidak hanya di lingkungan keluarga saja, namun melibatkan semua anggota masyarakat. Dan untuk mencapainya,
Islam mewajibkan ibadah-ibadah yang bertujuan untuk menguatkan solidaritas itu sendiri. Salah satunya yaitu melalui zakat, sumbangan, sedekah, infak, wakaf, dan lain-lain. Solidaritas dalam Islam tidak hanya sebatas pada sesama muslim saja, akan tetapi meluas termasuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan, meskipun dia adalah seorang non-muslim. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febrian Sylvia dengan NIM 2018-210410. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, memaparkan materi dengan prinsip kebebasan dan tanggung jawab. Pada dasarnya dalam diri manusia sendiri ada kebebasan memilih antara mengikuti suara hati nurani atau mengikuti tarikan hawa nafsunya, di mana tak seorang pun dapat melakukan intervensi, yang artinya mempengaruhi orang lain kecuali sebatas mengingatkan atau menasihatinya. Oleh karena itu, Tuhan melalui agama memberikan aturan-aturan bersifat normatif. Namun, manusia diberi kekuatan untuk melawan norma-norma tersebut. Yang artinya Tuhan tidak memaksa, yang diharapkan hanya ketulusan oleh manusia. Konsekuensi dari kebebasan tersebut adalah tanggung jawab atas segala yang diperbuat, dibebankan kepada setiap manusia, yang dimana artinya manusia tersebut dibebani tanggung jawab. Sebagai hamba, ia dibenarkan sebagai hanya mengabdi pada Tuhannya, dan sebagai khalifah Tuhan dibebani tanggung jawab sosial untuk menegakkan hukum, membela kebenaran, dan menegakkan keadilan kesejahteraan sosial. Nah, setiap muslim wajib menyadari bahwa kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar atau orang-orang sekitar. Setiap muslim juga harus menyadari bahwa tanggung jawab harus selaras dengan kebebasan, yang mana tanggung jawab seperti kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib ditanggungjawabkan kepada Allah SWT dan yang mempercayainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adinda Sukmaryani dengan NIM 2018-210467. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai kerukunan umat beragama. Jadi, bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, serta dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Toleransi antar agama di Indonesia sudah berlangsung lama dan lebih dulu dibandingkan dengan negara-negara pada umumnya. Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi sejumlah peristiwa yang menunjukkan perilaku keagamaan yang kurang toleran. Dalam sebab ini, saya akan menjelaskan dua bagian, yaitu yang pertama, toleransi dan kerukunan, yang kedua, ada pencegahan dan penyelesaian konflik. Baik, yang pertama ada toleransi dan kerukunan. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Toleransi dibagi menjadi dua, yaitu toleransi positif dan toleransi negatif. Konsep toleransi positif inilah yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara ini dengan istilah kerukunan. Jadi, kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penting. Mengapa? Karena kerukunan ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi nasional. Dan integrasi ini menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Semua agama mengajarkan kerukunan ini, sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif. Dan dalam kenyataannya, hubungan antar pemeluk agama di Indonesia selama ini sangat harmonis.
Hanya saja di era reformasi yang notabene mendukung kebebasan, muncul berbagai ekspresi kebebasan, baik dalam bentuk pikiran, ideologi politik, paham keagamaan, maupun ekspresi-ekspresi mengenai hak-hak asasi. Dalam iklim seperti ini, muncul pula ekspresi kelompok yang berpaham radikal atau intoleran, yang walaupun jumlahnya sangat sedikit, tetapi kasus-kasus tertentu itu dapat mengatasnamakan kelompok mayoritas dan dapat merugikan kelompok mayoritas tersebut. Lalu, yang kedua, ada pencegahan dan penyelesaian konflik. Konflik antar umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi oleh faktor politik, ekonomi, atau yang lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama. Sedangkan yang terkait dengan persoalan agama, di samping karena munculnya sikap keagamaan secara radikal dan intoleran pada sebagian kecil kelompok agama, juga dipicu oleh persoalan tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama serta tuduhan penodaan agama. Persoalan pendirian rumah ibadah merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau sikap intoleransi. Memang tahun 2014 toleransi beragama ini berkembang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi masih ada beberapa peristiwa gangguan atau penghentian pembangunan rumah ibadah yang sudah mendapatkan izin secara sah. Jika kasus-kasus semacam ini terus berlangsung, dikhawatirkan kondisi kerukunan untuk umat beragama akan rusak. Oleh karena itu, penguatan kerukunan dan toleransi perlu terus-menerus dilakukan, terutama melalui sosialisasi pemahaman keagamaan yang moderat dan menekankan pentingnya toleransi dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Juga perlu dilakukan upaya-upaya penguatan wawasan kebangsaan dan integrasi nasional yang meliputi sosialisasi Pancasila, UUD 45, lalu NKRI, dan kebinekaan. Dan tak kalah pentingnya, yaitu penguatan kesadaran dan penegakan hukum, baik bagi aparat negara, tokoh politik, dan tokoh agama. Di samping upaya tersebut, perlu dilakukan juga upaya pencegahan konflik melalui peningkatan dialog antar umat beragama dengan melibatkan tokoh agama dan forum kerukunan umat beragama. Lalu, sejalan dengan ini perlu diantisipasi dini terhadap potensi konflik atau ketegangan itu, sehingga potensi itu tidak berkembang menjadi konflik yang nyata dan tidak menimbulkan kekerasan. Hal ini perlu disertai dengan langkah-langkah penyelesaian perselisihan atau konflik yang terjadi melalui musyawarah atau mediasi dengan melibatkan forum kerukunan umat beragama. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Setiawan dengan NIM 2018-210-528. Baik rekan-rekan, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kerukunan umat beragama. Untuk yang pertama, yaitu di mana untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, tentu saja terdapat 3 hal yang harus diwujudkan atau diperhatikan. Yang pertama yaitu mengenai pluralitas, yang kedua mazhab, dan yang ketiga yaitu kerukunan atau konsep dasar dari ukhuwah. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pluralitas, di mana yang memiliki arti paham atas keberagaman. Dengan negara Indonesia yang begitu luas, tentu saja keberagaman itu merupakan hal yang sudah sangat-sangat kita pahami, terutama pada bidang agama. Begitu banyak agama pada negara Indonesia, yaitu terdapat 5 agama. Oleh sebab itu,
pluralitas ini perlu untuk diwujudkan atau saling memahami dengan menunjukkan rasa toleransi yang tinggi, sehingga orang tersebut dapat menjalankan atau mewujudkan kegiatan-kegiatan yang menjadi ciri khas atau bahkan menjadi ciri ibadahnya tanpa harus menerima rasa intimidasi dari pihak yang lainnya. Dengan begitu, rasa toleransi di sini sangat dibutuhkan. Yang kedua yaitu mengenai mazhab, di mana mazhab di sini memiliki arti penggolongan hukum atau aturan Islam yang berdasarkan dalil atau hadis. Untuk mazhab sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama terdapat mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, dan yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai mazhab Hanafi, di mana untuk mazhab Hanafi segala bentuk tindak laku semua umat atau seluruh manusia, umat muslim khususnya, diatur berdasarkan qiyas atau akal pikiran atau bahkan pikiran yang realistis, sehingga semuanya diatur berdasarkan pikiran yang realistis tersebut. Yang kedua yaitu terdapat mazhab Maliki, di mana untuk mazhab Maliki di sini segala bentuk tindak laku semua umat muslim diatur berdasarkan sumber-sumber hadis yang diperoleh, atau dapat terbilang segala bentuk tindak lakunya diatur berdasarkan hadis atau dalil berdasarkan sumber-sumber yang dipercayainya. Untuk yang ketiga yaitu terdapat mazhab Syafi'i, di mana untuk mazhab Syafi'i ini memiliki keunikan di mana menggabungkan mazhab dari Hanafi dan mazhab Maliki, di mana segala bentuk tindak laku semua umat muslim diatur berdasarkan tindak laku dan sebagainya diatur berdasarkan melalui surat-surat atau dalil yang dipercayai dan berdasarkan akal pikiran atau yang sudah kita sebut dengan qiyas. Yang terakhir yaitu terdapat mazhab Hambali, di mana untuk mazhab Hambali ini tidak berfokus pada pengaturan tindak laku umat muslim, melainkan berdasarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang afdol, di mana untuk kegiatan-kegiatan yang afdol ini memiliki peraturan-peraturan di mana agar perilaku yang dilakukan tersebut tidak bertindak semaunya sendiri, tetap berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar dari ukhuwah. Jadi pada dasarnya untuk konsep dasar ukhuwah ini artinya yaitu persaudaraan. Dan untuk konsep dasar ukhuwah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konsep dasar ukhuwah Islamiyah, di mana setiap umat muslim menganggap semua orang yang beragama Islam adalah saudaranya, sehingga tanpa ada rasa membenci atau hal-hal rasa-rasa yang kurang baik, hal tersebut tidak perlu diberlakukan. Oleh sebab itu, anggapannya adalah seluruh umat muslim adalah saudaranya, sehingga kita harus saling bertoleransi, bertenggang rasa, dan selalu siap untuk tolong-menolong. Yang selanjutnya yaitu terdapat konsep ukhuwah wataniyah, yaitu di mana konsep dasar ukhuwah ini yaitu konsep dasar persaudaraan yang dimulai dari latar belakang, tanah kelahiran, ras, bahkan suku. Dengan artian yaitu menganggap semua adalah saudaranya tanpa harus memandang orang tersebut berasal dari mana agamanya. Dan yang terakhir yaitu konsep dasar ukhuwah insaniyah, di mana konsep dasar insaniyah di sini yaitu konsep dasar persaudaraan yang tanpa melihat apa agama orang tersebut, tanpa harus memperhatikan orang tersebut berasal dari mana negaranya, sehingga cakupan konsep dasar ukhuwah insaniyah ini jauh lebih luas, sehingga kita menganggap semua manusia atau insan yang ada di dunia ini adalah saudara kita, sehingga kita akan melakukan hal-hal positif untuk
saling membantu terhadap sesama umat manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya mewakili rekan-rekan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.